Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi D3 Kebidanan ingin memperkenalkan alat kesehatan beserta fungsinya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi Sukawati, NIM 22051409. Perkenalkan, nama saya Aulia Rosa Anggreni Sukarno Putri, NIM 220B1398. Perkenalkan, nama saya Selviana Safitri, NIM 220B1393. Stetoskop adalah alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Keberadaan termometer hampir selalu dibutuhkan dalam segala situasi medis. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh pasien. Ada beberapa jenis termometer, yaitu termometer air raksa, termometer digital, dan yang terbaru adalah termometer inframerah. Selain alat suntik, obat atau cairan lainnya juga bisa dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui infuset. Dengan cara ini, cairan obat atau vitamin dialirkan ke dalam tubuh melalui vena dengan kecepatan yang bisa diatur secara tetap dalam waktu tertentu. Alat infus sering digunakan pada saat pasien harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Dalam istilah medis, alat suntik dikenal dengan nama spuit dan mungkin semua orang pernah melihatnya. Alat ini berbentuk pompa piston sederhana dan berfungsi untuk memasukkan cairan atau gas ke dalam tubuh pasien. Masker oksigen adalah alat bantu pernafasan yang dipasangkan di hidung dan mulut dengan bentuk seperti masker pada umumnya. Masker khusus ini dipakai sebagai pendukung dalam penyaluran oksigen dari dalam tabung oksigen ke saluran pernafasan. Tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dengan tensimeter, kita dapat mengetahui berapa tekanan darah kita, dan kita juga dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi darah kita itu normal atau tidak. Alat ultrasonografi atau USG adalah alat bantu diagnostik yang sudah umum digunakan, terutama di bidang kebidanan untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil dan untuk melihat organ-organ lainnya di dalam perut. Pispot adalah alat bantu bagi pasien atau lansia yang harus tetap berada di tempat tidur atau sulit bergerak. Ada beberapa pispot sesuai jenis kelamin penggunanya. Biasanya berbentuk tabung atau bak yang dilengkapi pegangan sehingga mudah dibawa. Tiang infus adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menempatkan cairan infus yang terhubung dengan pasien. Alat ini terdapat roda penyangga sebagai tumpuan untuk memudahkan memindahkan tiang infus. Kateter adalah alat untuk menyalurkan urin dalam sistem tertutup, bebas dari udara dan polusi di sekitarnya. Alat ini berupa selang fleksibel yang menghubungkan kandung kemih dengan urin bag, dan pada ujungnya dilengkapi balon untuk mencegah kebocoran. Ranjang periksa digunakan para ahli medis untuk memeriksa pasien dalam posisi berbaring. Pemeriksaan yang dilakukan hanya berupa pemeriksaan luar, seperti memeriksa tekanan darah, denyut jantung, suhu, rongga mulut, dan kulit luar. Sarung tangan medis merupakan alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi pemakai atau pasien dari penyebaran infeksi atau penyakit selama prosedur dan pemeriksaan medis. Sarung tangan medis adalah salah satu bagian dari strategi pengendalian infeksi. Batin monitor merupakan alat kesehatan yang fungsinya adalah memonitor kondisi kesehatan pasien secara real time. Dengan alat ini, kondisi fisiologis dan tanda vital pasien dapat dilihat saat itu juga. Data-data tersebut ditampilkan pada sebuah layar monitor, baik LCD maupun CRT, secara terus-menerus. Autoclave, alat medis meliputi banyak jenis. Tidak hanya berupa alat bantu, tetapi termasuk juga alat sterilisasi atau sterilizer. Salah satu alat sterilisasi yaitu digunakan dalam dunia medis adalah autoclave, yaitu
sterilizer yang menggunakan uap panas bertekanan. Hematologi analyzer adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk menganalisis sel darah secara otomatis dari sampel darah. Analisis dilakukan dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik terhadap sel-sel darah yang dilewatkan.